Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Hari ini saya happy banget karena hari ini akan menjadi video yang sangat spesial karena saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk mereview seluruh strategi atau lebih tepatnya seluruh filter yang digunakan di Jaripedia dan juga dibagikan di Jaripedia melalui YouTube Jaripedia. Nah, teman-teman, ini juga menjadi informasi untuk teman-teman bahwa di Jaripedia kan udah cukup banyak videonya ya, ada 354 video. Ke depan akan kita benahi ke dalam playlist-playlist yang akan mempermudah teman-teman mempelajari strategi supply and demand. Hopefully akan segera terrealisasi. Udah kita rapiin, playlist yang terdahulu udah kita hapus, dan kita udah siapkan beberapa playlist baru diantaranya tentang psikologi. Kenapa saya dulukan psikologi? Ya karena ini lebih penting ketimbang strategi itu sendiri ya, menurut saya seperti itu. Kemudian ada trade review dan kemudian ke depan akan disusul dengan strategi EMA, playlist tentang yang lain-lain yang juga terstruktur rapi. So, dan sekali lagi kita kembali ke video kali ini. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk mereview seluruh strategi atau seluruh filter yang kita gunakan. Di antaranya ada market structure, ada EMA, ada confirmation entry, ada pure supply and demand. Siapin kopinya, siapin cemilannya, pastikan juga siapin catatannya. Siapa tahu teman-teman ada sesuatu yang perlu teman-teman catat. Dan jangan lupa untuk join di grup telegramnya Jaripedia sehingga kita bisa ngobrol lebih lanjut di sana. Kita bisa saling tukar pikiran, mengisi satu sama lain, belajar dari teman-teman yang lain, dan seterusnya. Dan hopefully teman-teman bisa bertumbuh jauh lebih cepat. Linknya ada di deskripsi. Kita akan ngobrolin strategi yang paling umum atau paling banyak di-share di YouTube-nya Jaripedia. Tidak lain dan tidak bukan adalah EMA dan market structure. Kita akan start dari market structure dulu. Hopefully saya akan menjelaskan dengan pelan-pelan ya, supaya teman-teman bisa menerima dengan baik ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, kita sedikit slow tetapi kita bisa maksimal. Ini juga saya lakukan karena ada masukan dari beberapa teman-teman, sehingga saya juga mempertimbangkan masukan teman-teman untuk kebaikan kita semuanya. Filter pertama yang sering banget kita share di YouTube saat live charting dimanapun, kita sering banget ngobrolin tentang market structure. Tetapi sebelum kita ngomongin market structure, lebih baik kita ngobrolin tentang rule basic yang digunakan di Jaripedia. Mostly EMA dan market structure menganut rule basic yang sama, yaitu trend dan high quality zone. Saat kita trading menggunakan EMA maupun market structure, kita mengikuti trend. Saat ketemu trend, ya, kita dimana memutuskan apakah kalau uptrend berarti kita menjadi buyer, kalau downtrend kita menjadi seller. Kalau trennya udah centang, misalkan kita NZD USD, kita lihat ada uptrend terjadi. Oke, ini kan kita mau jadi buyer, valid, kita centang tuh. Tugas kita berikutnya adalah mencari filter berikutnya, yaitu apa? High quality zone. Kita mau mencari demand. Saat kita menjadi buyer, kita mencari demand yang high quality. Mungkin kita nggak akan menyelam jauh lebih dalam apa itu high quality zone, cara scoring dan kawan-kawan. Tetapi teman-teman, hopefully teman-teman setelah menonton video kali ini, teman-teman tahu petanya, teman-teman tahu mapnya, teman-teman tahu apa yang harus teman-teman pelajari setelah teman-teman menguasai satu skill berikutnya dan seterusnya. Oke? Nah, saat kita melihat di NZD USD contohnya, kita melihat uptrend, kita centang di sana. Tugas kita berikutnya adalah mencari high quality zone, demand. Saat kita melihat ada rally base rally yang punya kualitas yang bagus berdasarkan penilaian, kita memutuskan untuk buy limit di sana dengan ekspektasi harga bisa kembali ke area tersebut kemudian mantul sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Kita centang high quality zone kalau ketemu. Nah, kalau ketemu tren doang ya, kalau trennya ketemu doang, kalau hanya tren yang ketemu tetapi tidak ada high quality zone, artinya tidak entry. Kalau trennya tidak ada atau tidak jelas, artinya kita juga tidak masuk. Very simple. Rule basic cuma dua hal tersebut. Kalau ada trend dan high quality zone, barulah kita entry. Kalau ada trend, tidak ada high quality zone, kita tidak entry. Oke? Apalagi kalau tidak ada trend dan tidak ada, kalau tidak ada trend dan ada high quality zone, tidak juga entry. Intinya apa? Kita mau kedua-duanya ini, teman-teman, berada di pihak kita. Kita harus punya trend dan juga high quality zone. Ini yang kita lakukan untuk membatasi diri kita
memilih area-area yang punya probabilitas yang baik di market. Sekali lagi, area supply and demand ada di mana-mana, tetapi ini satu hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan filtering. Area ada di mana-mana, kita jangan terkecoh dengan area-area tersebut. Tugas kita manusia tidak bisa mengambil semuanya, tetapi kita mau mengambil area-area yang kita tahu, yaitu area yang berbasis tren, searah dengan tren, dan juga high quality zone. Nah, market structure tidak juga lengkap saat kita tidak ngomongin tentang yang namanya time frame sequence. Nah, perlu teman-teman catat juga bahwa saat kita melihat tren, time frame yang kita gunakan untuk mencari area supply and demand itu berbeda. Sekali lagi, konteks yang kita sedang obrolin adalah market structure. Jangan fokus kemana-mana dulu ya, teman-teman. Time frame sequence, market structure, yang biasa kita gunakan ya, ini saya singkat sebagai MS. Saat kita trading atau entry di H1, kita melihat trennya di mana? Trennya di H4. Very simple. Kita melihat tren di H4, entry-nya di H1. Kalau kita lihat bentuk seperti ini di H4, tugas kita adalah menjadi buyer. Setelah itu kita mau mencari area demand yang searah dengan market sector yang kita punya, yang di lingkaran ini. Ini kalau uptrend. Kalau kita lihat ada downtrend seperti ini di H4 ya, kita mau fokus mencari area supply yang ada di lingkaran ini. Kita mau mencari high quality zone. Tentu saja ada ideal area dan lain sebagainya, sweet spot. Nanti akan kita bahas lebih lanjut spesifik saat kita membahas strategi tersebut ya. Tetapi karena hari ini adalah kita membahas yang umum, ya ini yang bisa teman-teman lihat. Kalau uptrend, ini adalah area tempat kita melakukan aksi beli. Kalau downtrend, ini adalah tempat kita melakukan aksi jual, memilih supply, ini memilih demand. Dan ini adalah time frame yang kita gunakan. Trennya kita lihat di mana? Trennya kita lihat di H4, artinya kita entry-nya di mana? Di H1. Kita turun time frame mencari area di H1. Dan itu adalah swing. Itu yang saya lakukan personally ya. Tetapi kalau teman-teman day trading gimana dong? Kalau teman-teman day trading, tentu saja time frame yang digunakan juga berbeda. Misalkan teman-teman entry-nya di M15, artinya teman-teman kita menggunakan tren di H1. Kita kalikan 4 ke atas ya. 15 kali 4 sama dengan 60, 60 sama dengan H1. Ini day trading. Kalau saya scalping misalkan, ini tidak pernah saya lakukan, tetapi saya akan sharing aja ke teman-teman. M5 misalkan, untuk scalping. Kita mencari trennya di mana? M15. Kalau kita ingin entry-nya di H4, saya ingin menjadi swing yang atau ingin mendapatkan income bulanan misalkan. Kita bisa entry di H4. Trennya di mana? Di 1. Ini adalah sequence time frame yang perlu teman-teman perhatikan saat kita ngobrolin tentang market structure. Ini adalah rule basicnya. Trend, high quality zone, ini adalah time frame sequence-nya. Kita akan mempraktekannya di dalam chart ya. Sekali lagi ini bukan sinyal, kita mau latihan bareng-bareng. Contoh, kita sedang melihat adakah tren di sini? Jawabannya nggak ada. Tren sekali lagi cuma 2. Ini adalah tren, ini adalah tren. Ini adalah up, ini adalah down. Jelas ya? Ini bentuknya gimana? Yang sedang teman-teman lihat apakah sesuai dengan gambar yang saya gambar ini? Teman-teman tugasnya adalah melihat 3 segmen terakhir. 3. Apakah ketemu gambar-gambar seperti ini? Jawabannya apakah sama? Jawabannya nggak ada. Jadi apa yang kita lakukan? Tentu saja kita mau beralih ke pair yang lain. Nah, teman-teman misalkan teman-teman kelihatan di Euro USD saat ini. Trennya ngapain? Trennya tugas kita sekali lagi mencari 3 segmen terakhir nih. Ada downtrend. Sama nggak? Seperti yang ilustrasi yang kita gambar ini. Jawabannya sama persis. Kita punya low, kita punya high, kita punya lower high, kita punya lower low. Kita punya high, sekali lagi saya ulangi, high, low, lower high, lower low. High, low, lower high, lower low. Selesai. Tugas kita adalah mencari demand sepanjang area ini dan seterusnya. Dan teman-teman bisa mencari high quality zone berdasarkan scoring tentunya. Itu next akan kita bahas ya di video selanjutnya ya. Dan teman-teman balik lagi ke basic rule. Kalau kita lihat Euro USD saat ini, trennya apakah valid? Valid. Kita centang 1 di sana. Tugas kita adalah mencari high quality zone berikutnya ya. High quality zone apakah ada di sini? Secara scoring kita punya drop di sana, kita punya drop. Ini bukan sinyal ya teman-teman.
Tapi saya mau nunjukin ke teman-teman, ini adalah area yang high quality berdasarkan scoring. Bukan kata saya ya teman-teman. Area ini high quality bukan kata saya atau penafsiran pikiran saya. Tetapi ini adalah kita lihat dari bukti-bukti yang bisa kita jadikan acuan untuk melakukan penilaian. Kita melakukan scoring, di Jaripedia melakukan scoring. Mulai dari move out, breakout, dan lain sebagainya. So, ini adalah area kita. Searah dengan tren dan berada searah dengan lingkaran ini ya, tempat di mana kita memilih supply terbaik yang kita punya. Euro USD. Trennya dapat, high quality zone-nya juga dapat. Artinya rule basic terpenuhi. Ini adalah rule basic. Bisa teman-teman tambahkan odds enhancer yang lain misalkan. Kita udah ngobrolin odds enhancer, tapi ya mungkin nggak kita bahas ya hari ini ya, karena akan jauh lebih panjang itu. Itu akan kita pecah dalam video yang lain. Intinya rule basicnya hanya seperti itu. Nggak ada yang lain. Saat kita lihat teman-teman harga di sini, kita melakukan apa? Kita melakukan sell limit atau pending order di area ini. Kita akan sell di garis proximal ini. Kemudian kita akan menempatkan stop loss kita beberapa pips di atas dari distal. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah garis proximal. P ya, saya singkat sebagai P. Ini adalah garis distal. Proximal ini adalah garis suatu zona supply and demand yang paling dekat sama harga sekarang. Ini harga sekarang. Yang paling dekat yang mana? Ini kan. Garis ini yang paling dekat. Itu kita namakan sebagai proximal. Yang paling jauh ini adalah D, distal. Bukan saya yang ngasih istilah, teman-teman. Juga perlu saya sampaikan juga, teman-teman. Strategi yang digunakan Jaripedia ini berbasis supply and demand Sam Seiden ya. Bukan saya yang bikin. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita sudah valid ya. Trennya dapat, high quality zone-nya dapat. Selesai, gitu aja. Kita pasang pending ordernya menggunakan asisten. Teman-teman bisa pakai J-Assistant atau tools yang lain yang bisa membantu teman-teman untuk mengatur money management. Ini penting banget. Saat kita punya area searah dengan tren yang kita mau, tugas kita berikutnya adalah rule basic ya, saya tulis di sini. Rule basic valid. Artinya setelah itu kita oper ke dalam, kita mau order. Kita buka MT4 atau MT5 kita pasang asisten yang kita punya, J-Assistant kalau teman-teman punya, silakan dipasang, barulah teman-teman inputin angka-angkanya tadi. Barulah teman-teman masukkan resikonya berapa yang teman-teman kehendaki. Nah, teman-teman, udah kita masukin itu, selesai tugas kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Mas, untuk menentukan SL-nya di sini gimana caranya? Ada rule yang spesifik, teman-teman. Kita sebut ini sebagai buffer. Kita mau menambahkan area ini sebagai tambahan ruang. Agar apa? Meminimalisir SL yang tidak diperlukan. Karena apa? Karena forex sistemnya menggunakan dua harga ya teman-teman, bid dan ask. Ada spread di jarak, ada jarak antara bid dan ask ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan buffer. Rule-nya gimana? Udah kita bahas di Jaripedia. Teman-teman bisa search aja money management ya, money management Jaripedia. Atau nanti linknya teman-teman bisa dapetin di deskripsi, saya akan share juga di sana. Dan juga yang terpenting teman-teman bisa join di grup Telegram, teman-teman bisa ngobrol sama saya kalau teman-teman ingin mencari suatu video, saya akan share ke teman-teman kalau teman-teman mengalami kesulitan. Mengingat ada 300 video yang udah ada di Jaripedia, jadi mungkin teman-teman akan kesulitan mencarinya. So, yes, ini adalah buffer. Tugas kita menambahkan buffer. Dan nggak lupa juga teman-teman menentukan target. Ada target 1, ada target 2 berdasarkan rival supply and demand, atau menggunakan fixed target. Kita menggunakan yang namanya Fibonacci tool. Kita pasang entry di sini, stop loss-nya di sini. Ini distalnya ya teman-teman. Ini semuanya akan dihitung otomatis oleh Fibonacci. Nah, misalkan kita tambahkan SL-nya di sini. Jadi SL di sini, entry di sini, TP1/1 di sini, TP1/2 di sini, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Tergantung teman-teman mau ambil sejauh mana ya. Nah, setelah kita melakukan order, tugas kita adalah managing trade-nya. Itu next akan kita bahas ya. Kita bahas di lingkup ini dulu ya. Kita bahas di lingkup ini dulu untuk managing trailing stop dan kawan-kawan, manual trailing stop yang saya maksud ya. Itu nanti akan kita bahas di next video. Oke. Hopefully
clear ya, sampai di sini hopefully clear. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saya ingatkan teman-teman untuk join di grup Telegram. Untuk grup Telegram kita bisa ngobrol banyak hal di sana di topik trading plan. Jadi grup Telegram kita sekarang spesial banget ya karena udah terbagi di dalam topik-topik. Kalau teman-teman ingin mencari strategi supply and demand, pembahasannya di mana? Di sini. Kalau kita ngomongin trading plan, teman-teman punya setup, ingin meminta masukan dari teman-teman atau juga saya misalkan, teman-teman bisa diskusi trading plan yang teman-teman buat di sini. Dan seterusnya, pengen ngobrolin broker ada di sini dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, ini adalah strategi market structure. Basically searah dengan tren. Dan saya ingin sedikit melebar ya, teman-teman. Ada juga rule basic yang berbasis market structure yaitu reversal ya. Reversal plus high quality zone. Ini kakak adik ya. Rule basic trend high quality zone. Di bawahnya ada rule basic reversal dan juga high quality zone. Rule reversal kita punya bentuk reversal tuh seperti ini. Nah, ini adalah bentuk reversal huruf W ya, atau biasa kita sebut dengan W pattern ya, W pattern. Nah, kenapa disebut huruf W ya? Karena bentuknya menyerupai huruf W. Teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya adalah pola downtrend, ya kan? Kalau teman-teman lihat yang fokus hanya di lingkaran aja, ini adalah pola downtrend yang udah dihancurkan oleh harga. Nih, harga sekarang. Udah running di atas pivot yang ini. Artinya apa? Downtrendnya tidak lagi valid, dan kemungkinan besar terjadilah reversal. Dan ini adalah pola pertama. Pola berikutnya apa? Pola berikutnya tinggal kita balik. Ini kita punya apa? Reversal down. Kalau ini reversal up lah kita bilangnya supaya gampang. Kalau teman-teman amatin dalam lingkaran ini, sebenarnya ini adalah pola uptrend. Yang pivot yang ini udah dihancurkan oleh harga. Sehingga kita punya reversal down ke bawah. Kita sepanjang lingkaran ini, kita diizinkan untuk menjadi buyer dan juga menjadi seller. Memilih high quality zone tentu saja di sana. Reversal up artinya kita mau menjadi buyer. Kita kasih centang di sini. Tugas kita berikutnya, kalau udah ketemu reversal up, tugas kita menjadi buyer dan mencari high quality zone demand. Oke. Sebaliknya, teman-teman, saat kita lihat di sini, kita punya reversal down, kita tandain di sini, kita centang. Tugas kita berikutnya adalah menjadi seller dan mencari high quality zone supply. Di lingkaran ini kita akan mencari supply. Selesai, gitu aja. Gimana penerapannya di market? Kita akan coba cari bersama-sama. Kita masih di euro aja ya, supaya gampang. Kalau teman-teman amatin, ya ini kita kembali sedikit ya, ini tren ya kan. Ada demand, valid, bekerja. Tren lagi, valid, high quality zone, masuk, bekerja. Dengan catatan teman-teman, tidak selalu bekerja. Ada juga hari di mana fail. Contoh nih, di sini ada M pattern. Nih, di sini kita lihat ada demand, ya bekerja tuh 1:1, tetapi tidak bisa signifikan. Ada hari di mana harga mantul tidak jauh, ada hari di mana area yang kita marking tidak bekerja, kita masuk tidak bekerja. Ada hari di mana teman-teman kita bisa mendapatkan profit yang juga sangat signifikan. Namanya strategi, tidak ada yang sempurna. Ini catatan penting juga untuk teman-teman semuanya. Jangan expect teman-teman bisa menemukan strategi yang bisa punya win rate 100% ya. Jadi itu di dunia tipu-tipu namanya. Nah, saat kita melihat huruf W pattern ya teman-teman, kita valid menjadi apa? Menjadi reversal. Saya akan carikan teman-teman contoh yang cakep untuk bisa kita lakukan pembahasannya dengan lebih enak ya. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah contoh. Ini mungkin sedikit kompleks ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa fokus aja apa yang saya gambar. Oh ya, by the way, saya menggunakan new trend ya untuk mencari market structure. Teman-teman bisa menggunakan cara manual untuk mengidentifikasi market structure. Ini saya kelupaan ya, di awal saya harusnya menyampaikan ini. Teman-teman bisa menggunakan rule 2 close candle untuk menentukan pivot-pivot ini. Kita tidak ngawur menentukan pivot-pivot seperti ini, melainkan kita menggunakan rule 2 close candle. Udah kita bahas ya di sini, teman-teman bisa lihat VIP mentoring. Ini teman-teman harusnya bisa akses kok ya. Teman-teman bisa masuk ke VIP mentoring di MyJaripedia, buat akun aja dulu kalau teman-teman belum punya akun, linknya ada di deskripsi, ada akun yang free, teman-teman bisa lihat ya. Sambil menunggu saya akan, oh sudah terbuka ternyata ya. Saya akan lihat
catat atau video untuk teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Harusnya teman-teman bisa menonton materi-materi market sector ya di sini. Harusnya di nomor berapa ya? Teman-teman bisa lihat aja. Ketikin aja di sini market sector. Oke. Teman-teman bisa menonton nomor 170 yang tidak ada VIP lah tulisan ini ya. Teman-teman bisa akses khusus untuk teman-teman publik. Tapi kalau teman-teman udah berlangganan program mentoring VIP mentoring Jaripedia, teman-teman harusnya bisa mengakses semua video ini. Khususnya yang VIP 3 bulan ke atas ya. Dan yap, ini ada nomor 111 tentang market sector. Ada yang harusnya bisa teman-teman lihat ya. Ini ya, yang tidak ada tulisan ininya ya. Bisa teman-teman akses di sana. Klik aja ya videonya. Harusnya di sana dijabarkan bagaimana cara menggambar market structure yang tepat menggunakan 2 close candle. Jadi rule tersebut akan membatasi kita dari kebingungan. Oke? Nah, teman-teman bisa lihat contoh yang mungkin terjadi beberapa waktu lalu ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh W pattern ya. Ini adalah huruf W, sama persis seperti apa yang kita gambar. Oke. Kita punya demand yang high quality berdasarkan scoring. Kita punya muncratan yang bagus, jumlah candlenya cuma 1 candle dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat W pattern atau W pattern, pola huruf W seiring ya reversal. Saya kembali ke sini aja deh. Reversal searah dengan high quality zone, dan ini adalah setup yang valid. Ada banyak banget reversal yang tidak ada high quality zone-nya, jadi tidak kita ambil. Ada juga yang tidak ada reversal tapi ada high quality zone, juga tidak kita ambil. Sekali lagi saya ulangi, intinya kita mau menemukan 2 hal ini sebelum kita masuk ke market. Ada 2 syarat lah gampangnya gitu, reversal dan high quality zone. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita mau memilih area yang higher probability aja. Tidak semua area kita masukin. Rally based rally high quality plus ada pola reversal. Apa yang kita lakukan, teman-teman? Ya, kita memasang proximal ke distal seperti ini. Ya, ini adalah areanya, teman-teman bisa tengok. Saya tarik dari garis proximal ke distal. Ini adalah proximal. Kenapa kok proximalnya yang atas? Bayangkan teman-teman bisa lihat sekarang. Misalkan ini adalah harga sekarang ya. Teman bisa lihat yang mana garis yang paling dekat oleh harga sekarang, yaitu yang atas. Maka dari itu kita sebut ini sebagai proximal. Yang mana area demand ini garis yang paling jauh. Ini adalah distalnya yang ini. Oke. Kenapa kita sebut proximal yang atas? Ya, sebaliknya merupakan kebalikan dari area supply. Proximal adalah garis yang paling dekat dari harga sekarang. Distal adalah garis yang jauh dari harga sekarang. Nah, langkah berikutnya apa? Kita memasang Fibonacci tadi. Kalau teman-teman pakai fixed target ya, kita tarik dari proximal ke distal. Oke, kita tambahkan buffer juga dong. Di bawahnya kita tambahkan buffer. Sekali lagi bisa teman-teman cari rule untuk menambahkan buffer di YouTube-nya Jaripedia. Ketika aja money management atau buffer Jaripedia, pasti akan ketemu juga ya. Atau saya akan coba cariin ke teman-teman deh sekarang. Buffer Jaripedia. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, buffer Jaripedia atau money management Jaripedia. Itu videonya bisa teman-teman tonton ya. Atau ini PSC Trader Jaripedia. Nah, ini bisa teman-teman tonton. Atau J Assistant Jaripedia. Nah, bukan yang J Assistant Pro tapi yang J Assistant. Nah, ini dia, bisa teman-teman tonton ya. Oke. Untuk menambahkan buffer, rule-nya ada di sana. Let's say ini adalah buffer yang tepat. Dan kita bisa mendapatkan TP yang menarik di sana. Ingat, ada 2 kunci di sana. Yang pertama adalah trend. Yang kedua adalah reversal. Kedua hal ini kita kombinasikan dengan apa? High quality zone. Mungkin teman-teman akan bosen ya, saya ulang-ulang ini, tapi nggak apa-apa ya. Supaya lebih meresap masuk. Saya pun juga ikut belajar ya. Bukan hanya teman-teman yang belajar, saya pun juga mengulang. Mengulang adalah part yang paling membuat saya senang ya, karena di sana saya menemukan banyak aha moment ya. Hopefully teman-teman juga merasakannya. Oke, hopefully sekarang udah clear ya teman-teman kedua rule dari market sector. Market sector sedikit bercabang ya. Ada 2 cabangnya, trend dan juga reversal. Nah, sebenarnya untuk EMA bisa kita terapkan juga reversal, tapi memang saya jarang banget share tersebut.
Sekarang kita akan masuk ke EMA, tetapi kita akan ngobrolin yang trennya aja. Oke? Nah, bisa teman-teman catat. Setelah ini saya akan hapus ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ngobrolin tentang EMA. EMA, rule basicnya sama persis dengan market sector. Tidak ada beda. Oke? Saya akan tambahkan di sana supaya enak ya. Rule basic EMA. Sama trend dan juga high quality zone. Nah, cara melihat trennya yang berbeda. Cara melihat high quality zone-nya sama persis. Kita menggunakan scoring, sistem scoring. Sebenarnya udah dibahas ya di VIP mentoringnya Jaripedia ya. Ada materi tentang scoring. Teman-teman bisa join di VIP mentoring kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Tapi ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas lain waktu ya. Rule basic EMA, trend plus high quality zone. Sama halnya dengan market sector, kita perlu dua komponen ini, yaitu trend dan juga high quality zone. Cara melihat trennya gimana? Kalau tadi kita menggunakan rule 2 close candle untuk menentukan market structure atau menggunakan tools yang lebih otomatis, menggunakan new trend ini. Kalau sekarang kita menggunakan EMA sebagai filter trennya. Dan ini bisa teman-teman pasang langsung aja indikatornya. Masuk aja indikator di TradingView teman-teman. Kemudian teman-teman bisa ketikin moving average. Nah, moving average bisa teman-teman pilih eksponensial. Harusnya yang ini ya teman-teman, sorry. Balik lagi. Moving average eksponensial. Nah, ini teman-teman bisa pasang menjadi 4 EMA. Ya, 4 EMA. Yang pertama adalah EMA 200. Oke. EMA-nya mana sih? Ya, ini udah EMA ya. EMA 200. Kemudian yang kedua adalah EMA juga. EMA yang kedua adalah EMA 100. Oke. Nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsinya seperti apa. Tapi untuk lebih singkat, kita nggak perlu memasukkan EMA satu persatu seperti ini. Saya udah siapkan script untuk teman-teman yang bisa teman-teman download di dashboard My Jaripedia. Teman-teman bisa masuk atau login aja ke My Jaripedia. Kalau belum punya akun, sekali lagi bisa teman-teman buat akun terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke dashboard. Setelah teman-teman masuk ke dashboard, teman-teman akan dibawa ke, teman-teman silahkan klik ya, private tools ini. Silahkan diklik private tools, lalu teman-teman bisa mendownload script yang nomor 8 ya. Ini bisa teman-teman download, klik aja di sana. Oke. Langkah berikutnya adalah teman-teman bisa copy ini ya. Copy ini. Ctrl C atau Command C kalau teman-teman pakai Mac di keyboard teman-teman bisa teman-teman Command C atau Ctrl C, masuk ke sini. Main editor. Silakan teman-teman hapus seluruh yang ada di sini, paste. Oke, selesai. Baru teman-teman rename, kasih namanya multi EMA ya. Ini saya kasih terserah teman-teman mau kasih nama apa ya. Baru teman-teman save. Setelah itu, teman-teman bisa add to chart di sini. Add to chart dan selesai. Teman-teman akan melihat EMA, keempat EMA terpasang di dalam chart teman-teman. Selesai. Gampang kan? Setelah itu teman-teman bisa atur sesuai selera teman-teman ya. Oh, bahkan ada 5 EMA. Setelah itu kita akan ubah settingannya ya teman-teman. Cara masuk ke settingannya gimana? Kita masuk ke sini. Oke. Masukin aja EMA 200, 100, 50, dan 20. EMA 5 nggak kita pakai, nanti kita matikan. Kemudian teman-teman kita masuk ke style. EMA 5 jangan lupa di uncheck. Oke, kita matikan. Nah, biasanya saya menggunakan warna biru merah, biru merah. EMA 1, which is itu EMA 200, saya kasih warna biru. Oke. EMA 2, saya kasih warna orange lah. Biru orange, biru orange. Untuk ketebalannya saya kasih yang tebal. Untuk orange saya juga kasih yang tebal. Intinya EMA 1 dan 2 saya kasih tebal. Kemudian EMA yang kecil-kecil juga sama. Biru, orange juga. Tapi di sini saya kasih yang tipis aja. Oke. Tipis. Nah, ini tipis juga. Nah, intinya teman-teman, EMA 200, EMA 100, EMA 50, dan EMA 20, intinya untuk melihat tren. Kalau, nah ini catatan untuk teman-teman yang ingin menggunakan filter EMA. Kalau saat EMA 200
berada rapi seperti ini, 200, 100, 50, dan 20, artinya apa? Downtrend. Sebaliknya, kalau EMA 200 paling bawah, disusul EMA 100, 50, dan 20, artinya uptrend. Selesai, gitu aja. Gak ada yang lebih ribet dari ini. Ada tambahan, saat downtrend, harga harus running di bawah EMA. Saat uptrend, harga harus running di atas EMA. Ini contohnya. Ini harga running di atas EMA, EMA-nya berjejer rapi di sini. Nah, tugas kita sebenarnya mirip-mirip ya, sama dengan market sector tadi. Kalau downtrend, sekali lagi, kalau downtrend, ya kita mau menjadi seller. Kalau uptrend, kita mau menjadi buyer. Seller, kita mencari supply. Saat kita menjadi buyer, kita mencari demand. Selesai. High quality supply dan high quality demand. Nah, bedanya adalah saat kita menggunakan EMA, kita wajib mencari area yang masih ada maksimum EMA 200-nya. Nanti saat EMA 200 ini mulai nyebrang ke bawah, dan EMA 100 ikutan turun ke bawah, EMA 50 juga ikutan ke bawah, EMA 20 ikutan ke bawah. Artinya teman-teman, ini saat detik bahwa EMA 200 keluar, kita harus meng-cancel area ini. Selesai ya, gitu aja. Jadi, kapan dinyatakan valid? Saat EMA 200 minimal berada di proximal dari suatu area ini. Oke, itu adalah rule EMA. Jadi saat kita melihat Euro USD, ada nih, kita akan ketemu downtrend. Ini saya ulangi proses yang mirip ya, sama kayak market sector tadi. Kita lihat Euro USD ngapain nih marketnya? Downtrend. Tugas kita yang pertama, trennya valid. Tugas kita berikutnya adalah menjadi seller, mencari high quality zone supply. Adakah supply yang valid? Kita bisa lihat di sana, kita punya drop atau rally drop yang ada quick retest-nya, which is good. Artinya kita punya high quality zone yang juga valid. Kita diizinkan untuk menjadi seller di sana. Nah, mostly teman-teman, EMA dan market sector ini searah atau satu kata ya. Market sector up, EMA-nya biasanya juga ikutan up, tidak selalu, tapi mostly begitu. Ada juga teman-teman yang lain menggunakan gabungan antara EMA dan market sector, juga boleh dilakukan, tetapi tidak direkomendasikan. Nah, buat teman-teman yang barusan kenal sama trading, khususnya supply and demand, bisa menggunakan filter EMA karena jauh lebih simpel. Buat teman-teman yang ingin lebih fleksibel dalam memilih high quality zone, bisa fokus melihat market sector. Nah, tergantung teman-teman mau memilih yang mana. Oke, setiap strategi tidak ada yang sempurna. Ada hari di mana EMA loss saat market sector profit. Sebaliknya, ada hari di mana market sector loss pada hari di mana EMA juga bertepatan dengan profit. Nah, sekali lagi tidak ada yang sempurna. Mau digabungin pun juga tidak menjamin teman-teman selalu making money 100%. Intinya adalah teman-teman harus memaksimalkan apa yang bisa kita kontrol, yaitu money management 100% bisa kita kontrol, dan risk reward ratio 100% bisa kita kontrol. Dengan menerapkan apa? Stop loss tadi yang jelas, kemudian bisa teman-teman maksimalkan dengan money managementnya yang tepat. Oke? Nah, itu nanti akan kita bahas setelahnya ya. Kita ngomongin strateginya dulu. Nah, di sini merupakan area sell kita tentu saja. Sama halnya seperti yang kita lakukan tadi saat melihat market sector, kita tarik dari proximal ke distal untuk mencari stop, entry, dan target-targetnya. Seperti ini pakai Fibonacci tools ya, ini toolsnya. Setelah itu teman-teman tambahkan buffer. Resikonya berapa? Tergantung teman-teman ya, mau $1 kayak nggak mungkin sih $1 ya. Minimal biasanya $3 ya. Tergantung lebar areanya. $3 kayak atau $5 atau mungkin balance-nya teman-teman yang ada yang gede, resikonya bisa ribuan dolar atau ratusan dolar, terserah. Intinya money managementnya harus selalu sama dari waktu ke waktu. Kalau hari ini risk-nya adalah 1%, trade kedua juga 1%, trade ketiga juga 1%. Mengapa ini penting? Perlu saya sampaikan juga dalam video ini. Kalau trade pertama, resiko kita adalah 1%. Trade kedua kita berubah misalkan menjadi 3%. Karena tadi di trade pertama win. Ya, transaksi kedua ini saya gedein aja lah. Orang strateginya berfungsi dengan baik ya. Bekerja dengan yang saya ekspektasikan. Risikonya saya gedein. Jadi 3%. Kok dilalah pas loss. Apa yang terjadi? Kalau kita total, teman-teman, kita masih minus 2%, ya kan? Beda cerita dengan orang yang selalu konsisten money managementnya. Transaksi pertama 1%, kebetulan win. Karena tidak muncul rasa rakus,
dia menepati trading plan yang dia kerjakan menggunakan money management yang sehat, transaksi kedua, meskipun di transaksi yang pertama ini win, tidak membakar gairahnya untuk membuat transaksi kedua dan seterusnya menjadi transaksi yang lebih besar lagi resikonya. Tidak. Dia menggunakan resiko yang sama. Kok pas dilalah loss. Kalau kita total, teman-teman, totalnya 0%, tidak rugi, tidak loss. Mana yang lebih menguntungkan? Tentu saja dalam jangka panjang, pilihan seperti ini akan jauh lebih sehat. Apalagi nanti diimbangi dengan RR yang sehat. RR yang sehat itu yang gimana? Yang dianut Jaripedia adalah minimal RR adalah 1:2. Saat kita meresikokan 1, kita bisa mendapatkan reward 2. Jadi kalau kita lihat seperti ini, misalkan nih, di transaksi Euro USD kita punya stop loss di sini, ya, entry-nya di sini. Kita menggunakan 1:2, kita mengambil target di sini untuk mendapatkan RR 1:2. Dalam jangka panjang, teman-teman, RR yang lebih baik tentu saja akan menghasilkan potensi profit yang lebih besar. Nah, mostly kebanyakan trader melakukan kesalahan di mana RR-nya dibalik. Risk-nya 10, reward-nya 1. Saat SL, harusnya misalkan harga masuk, harusnya SL dibuang di sini kan, risk-nya selesai. Batasannya mau $100, $10 misalnya kita buang di sini. Ya selesai $10, tapi ada banyak orang hold posisinya jauh, ternyata harga naik, nggak ke kontrol, teman-teman. Apa yang terjadi? Saat harga kembali ke sini, ya, saat harga kembali ke garis entry yang ini, teman-teman, profit dikit, hanya profit 1 atau $1,5 mungkin gitu ya, udah di-cut. Padahal apa? Resiko yang dihadapi mungkin bisa ratusan atau ribuan dolar. Dan ini akan menjadi resiko fatal banget. Nah, sebagai profesional, kita bisa memanfaatkan risk reward ini dengan sehat. Sebenarnya udah dibahas juga risk reward yang sehat seperti apa. Bisa cari aja risk reward Jaripedia. Bisa search aja di sana. Kita bisa, teman-teman bisa tonton video yang atas ini nomor 2. Bisa teman-teman tonton ya, untuk mempelajari itu lebih detail lagi. Oke, sekali lagi ini adalah video map yang bisa mengantar teman-teman ke materi-materi selanjutnya. Saya akan memberikan kisi-kisinya sehingga kalau teman-teman berkenan bisa menonton videonya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, enggak usah ditonton kalau teman-teman udah mengenal ini sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah basically adalah rule untuk EMA dan juga market structure. Oke, sama aja. Nah, yang membedakan juga EMA tidak menggunakan time frame sequence seperti ini. Saat kita menggunakan EMA, oke, saat kita entry di H1, ya trennya juga ikutan di H1. Karena kita melihat EMA yang sama bertempat di time frame tersebut ya. Jadi trennya di H1, entry-nya juga di H1. Saat entry di M15, trennya juga di M15. Saat entry-nya di daily, misalkan D1, trennya juga di D1 dan seterusnya. Oke, clear ya teman-teman? Nah, sebelum kita lanjut ke confirmation entry yang mungkin sedikit lebih kompleks, saya akan menjelaskan juga kapan kita cancel market structure, kapan kita cancel maksud saya pending order market structure saat kita punya trading plan nih. Contoh, kita punya downtrend, kita punya area supply di sana. Kita kan masih pending order di sana kan. Nah, nanti teman-teman, outcome yang akan terjadi itu ada beberapa. Ada yang kepanggil, kemudian working very well, ada yang kepanggil kemudian SL, ada yang tidak kepanggil. Nah, apakah setup ini sell limit di sini perlu kita cancel atau enggak? Jawabannya ya. Perlu kita cancel saat kita menemukan kondisi-kondisi berikut. Kita akan bahas. Yang pertama, teman-teman, saat kita menggunakan market structure atau secara konsep sebenarnya sama aja ya, teman-teman bisa fokus satu persatu dulu deh. Market structure saat kita melihat trennya berlanjut seperti ini, oke. Ini kan downtrend ya. Saat trennya seperti ini, misalkan harga hampir kembali tetapi nggak kepanggil, tapi trennya berlanjut seperti ini, kita kan punya tren yang baru. Yang awalnya trennya seperti ini, yang saya lingkari, sekarang trennya berubah jadi yang ini. Oke, jadi yang ini. Artinya apa? Tren di sini, area supply di sini, tidak lagi searah dengan tempat kita mau nge-sell, yang saya kasih lingkaran ini. Awalnya kita tadi mau nge-sell di sini, tapi karena trennya berlanjut ke bawah, kita akan cancel area ini. Hopefully clear. Sebenarnya udah dibahas juga ya di sini. Kapan cancel? Ini aja. Kapan cancel Jaripedia? Ya, kapan saya cancel trading plan? Bisa teman-teman tonton. Kapan cancel EMA? Nah, ini secara spesifik
Ini bisa teman-teman tonton. Kapan cancel pending order? Ada 3 video ya. Nah, ada 4 video bahkan yang bisa teman-teman tonton untuk meng-cancel trading pen itu kapan waktunya. Oke, itu adalah penjelasan singkat terkait market structure. Sebaliknya demikian ya. Ini adalah uptrend. Kalau kita mau punya buy limit di sini ada demand. Saat harga kembali ke atas, ini adalah trend yang baru sehingga kita mau mencari buy di area sini. Jadi area buy yang di sini kita akan cancel. Itu adalah penjelasan sederhana terkait market structure. Lengkapnya ada di sini ya. Tulisannya keywordnya kapan cancel trading plan. Jaripedia harusnya ketemu ya di sana ya. Oke, kapan cancel Jaripedia itu juga ketemu. Clear ya. Untuk EMA secara konsep sama. Saat kita melihat tren seperti ini, teman-teman. Kapan saatnya kita cancel? Saat EMA menjulur ke bawah seperti ini. Dan harga tadi sempat sudah kita singgung ya. EMA 200 meninggalkan area supply ini. Ini kan EMA 200 nih. Udah nyebrang ke bawah. Artinya let's say EMA 200-nya udah sampai sini. Kita akan cancel. Nah, penjelasan lengkapnya ada di sini. Kapan cancel EMA? Video yang ini ya bisa teman-teman tonton. Oke? Teman-teman bisa search aja di sana. Nah, itu adalah rule gimana saat kita pasang pending ordernya, kondisi seperti apa, saat kita cancel seperti apa. Dan ingat teman-teman, disclaimer, itu adalah strategi awalnya. Belum kita bahas gimana cara money manajemennya, risk rewardnya, itu perlu juga teman-teman pahami. Oke? Itu adalah serangkaian yang nggak boleh terputus. Kalau terputus, wah, informasinya cuma setengah yang bisa teman-teman dapetin ya. Jadi bisa menonton kembali tentang money management tadi udah kita singgung. Money management Jaripedia. Terkait buffer juga tadi udah kita singgung. Buffer Jaripedia bisa teman-teman cari di sana. Oke, selesai. Itu penjelasan untuk EMA dan market structure. Sekarang kita akan menuju ke strategi confirmation entry. Ini sedikit lebih kompleks ya ketimbang kedua strategi yang sebelumnya. Karena apa? Kita menggunakan multi time frame. Nah, confirmation entry basically kita gunakan untuk mengkonfirmasi apakah area supply, let's say ini supply atau area demand ini bekerja atau memiliki atau menimbulkan reaksi atau enggak. Misalkan nih saat harga kembali ke supply. Apakah harga bereaksi terhadap supply ini? Kita mau memantau itu dulu. Kalau harga ternyata bereaksi terhadap supply ini, barulah kita take action. Sebaliknya, kalau harga masuk ke area demand kita nggak mau buy limit. Oke? Kita nggak mau langsung buy di area sana. Kita mau, ya pada akhirnya nanti kita akan menggunakan buy limit. Jangan bingung ya teman-teman, intinya gini. Saat kita melihat ada area demand, kita nggak langsung buy limit di sana. Kita ingin melihat reaksi terlebih dahulu apakah harga mantul ke atas ataukah ditembus. Confirmation entry mostly menyelamatkan ya kalau teman-teman sangat konservatif. Tapi kalau teman-teman bukan aliran yang sangat-sangat konservatif, saya rasa pakai market structure pun juga jauh lebih menyenangkan juga, lebih simpel dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih presisi, win rate-nya ingin lebih baik, mostly berdasarkan data backtest yang saya kerjakan, confirmation entry ya bekerja lebih baik berdasarkan win rate, punya win rate yang lebih oke ya, sedikit lebih oke ya. Tetapi memang kompleksitasnya lebih kompleks ya. Nah, intinya seperti itu ya, kita mau melihat harga bereaksi dulu, barulah kita mau memasang pending order kita. Intinya gini, jadi kita nggak pakai EMA, nggak pakai market structure apapun ya teman-teman. Misalkan nih, kita adalah seorang trader yang trading di D1, let's say. Kita melihat teman-teman, oke. Nih teman-teman saya akan lakukan replay. Di sini, let's say di sini ya teman-teman. Oh ini udah kepanggil ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Di sini teman-teman, saat kita mau buy limit di sini, kita menunggu harga masuk dulu sebelum kita take action. Tetapi kita melihat gerak-gerik harga bukan di time frame tempat kita lihat itu tadi. Saat kita melihat demand seperti ini, kita mau turun 2 tingkat dari time frame yang sedang kita buka sekarang. Let's say kita sekarang berada di D1. Saat kita lihat teman-teman, D1 turun 2 tingkat ada di mana? 1D, H4, langsung ke H1. Silakan teman-teman lihat time frame yang ada di MT4 teman-teman. Mostly biasanya 1D, 4H, H4 sorry, kemudian turun lagi ke H1. Nah ini di TradingView memang sedikit berbeda ya.
Dari H4 bisa turun ke H3, H2, tapi enggak. Kita mostly biasanya kita kalikan 4 atau bagi 4 time frame-nya. 1D kita bagi, pecah jadi 4, ya let's say jadi 4 jam. 4 jam bagi 4 jadi 1 jam. Kira-kira gitu ya. Itu time frame yang kita gunakan melakukan confirmation entry. Jadi kita akan turun, melihat reaksi harga, kembali ke sini, ya. Itu di mana? Di 60 menit. Saya nggak punya paket Pro, sehingga saya akan pakai cara yang manual. Nih teman-teman bisa melihat harga bereaksi nggak terhadap area supply ini. Teman-teman masih ingat ya, ini adalah supply di daily tadi yang warna kuning. Oke, ini adalah proximalnya di daily tadi. Ini adalah distalnya di daily tadi. Harga masuk ke sini, teman-teman bisa lihat reaksinya seperti apa. Oke, jelas ya teman-teman. Ternyata harga masuk ke sini, bikin drawbase rally yang sangat cakep. Ini adalah salah satu indikasi bahwa demand di sini sangat kuat. Dan syarat yang utama saya akan catatkan di sini teman-teman. Sebenarnya udah dibahas lengkap juga di sini ya. Tapi kalau teman-teman ingin singkatnya di sini juga ada. Saya akan share di sini. Entry Jaripedia. Nah, ini ya bisa teman-teman cek strategi confirmation entry dengan sangat lengkap beserta syarat-syaratnya. Oke. Yang pertama, syaratnya sedikit lebih banyak ketimbang market sector dan juga EMA. Yang pertama adalah break rival SND. Sorry, yang pertama kita bisa sebut dengan break trend line dulu deh. Break trend line. Yang kedua adalah break rival SND. Break trend line yang dimaksud kita bahas satu-satu, OHLC candle-nya. Nah, di sini kita lihat di sini ada trend line nggak? Ada tuh di sini. Apakah di sini break trend line? Jawabannya nggak ada. Oke, harga masuk ke sini kan? Teman-teman bisa tarik trend line sebelumnya. Tarik 3 segmen sebelumnya. Segmen sebelumnya kan ini ya. Set. Kita bisa tarik trend line dari sini ke sini. Apakah ada candle OHLC yang close di atas garis trend line ini? Jawabannya nggak ada. Artinya, meskipun di sini kita punya demand yang kuat, kita nggak bisa buy karena syarat yang pertama tidak terpenuhi. Selesai ya. Oke, artinya ini nggak valid, teman-teman. Kita bisa lihat berikutnya. Nih harga masuk. Ternyata, teman-teman, harga tidak bereaksi sama sekali mantul ke atas. Artinya untung saya nggak buy di sini. Bisa selamat ya. Oke, itu adalah contoh di Euro USD. Saya punya contoh yang lebih asik di NZD harusnya. Beberapa waktu lalu kita sempat membahas ini juga di YouTube Jaripedia. Dan harusnya di sini ya. Harusnya di sini. Yap, harusnya di sini sih. Saya lupa yang mana ya. Harusnya di galeri ini. Saya akan liatin ke teman-teman. Ini bulan lalu ya. Oh, kelamaan nih. Wait. Oh, bukan di galeri. Di Jaripedia Pix. Sebentar, saya akan tunjukin ke teman-teman. Ada yang berhasil TP5D. Oh, itu bulan Maret kayaknya ya. Saya akan cariin sebentar ya teman-teman. April mungkin saya lupa. April. Oh, GBP ya kayaknya ya. Saya akan cari sebentar. Saya lupa, bukan GBP. Di mana ya? Maret. Euro. Apakah Euro ya? Seingat saya NZD. Oh, NZD Februari mungkin. Oh, mana kok hilang? Saya lupa letaknya di mana ya. GBP. Bukan ya. Tadi udah kita lihat. Maret. Saya akan buka dulu. Februari. Ya, nggak ketemu. Kita akan cari aja yang sekarang kelihatan ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang berada di NZD. Saya akan beralih ke USD CHF mungkin. Oke, saya akan carikan teman-teman contoh yang apik ya untuk bisa kita pelajari bareng-bareng. Kejauhan yang kita cari yang pendek-pendek aja. Mana dia? Oke, mungkin ini jadi contoh yang cakep ya.
Kita bisa lihat ini sebagai area demand atau supply maksud saya di time frame daily. Supply. Oke, kuning adalah supply. Sorry. Ya, bisa teman-teman dari marking dari garis proksimalnya di wick atau dari body, ya terserah. Dari body juga boleh, dari wick juga boleh. Teman-teman bisa lihat ada beberapa kali harga masuk ke sana, tapi kita akan lihat yang sini dulu, yang ada garis vertikalnya. Saya akan kembali ke 60, kita akan kembali ke garis vertikal ini. Oke. Iya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini memang sedikit berbeda dari rule yang saya sampaikan tadi. Harusnya kan ada break trend line. Nah, cara menarik trend line harusnya kan seperti ini ya. Ini saya bocorin tipsnya untuk teman-teman. Harusnya kan triknya masang trend line seperti ini. Kita punya low, kita kaitkan seperti itu. Tetapi saat kita memiliki area yang sangat curam seperti ini, kita sebenarnya bisa narik trend line-nya seperti ini. Saat kita melihat rally base rally beriring-iringan seperti ini, ada rally base rally, rally base rally, rally base rally, rally base rally beriring-iringan, kita bisa narik trend line seperti ini. Dan kita harus break rival supply and demand. Ada dua supply yang harus dihancurkan oleh harga. Ini teman-teman bisa lihat, rally base rally dihancurkan, rally base rally dihancurkan, rally base rally dihancurkan oleh harga ini. Artinya, kedua syarat ini menjadi valid. OHLC candle juga close di bawah trend line. Ini mungkin belum pernah kita bahas di strategi confirmation entry sebelum-sebelumnya ya. Ini anggaplah sebagai pelengkap. Nah, di sini detik bahwa harga udah break trend line dan break rival SND, di mana ada dua SND di sana atau lebih yang di break, kita diizinkan untuk menjadi seller. Ingat, area kuning ini adalah area supply. Saat harga masuk ke atas sana, kita mau menunggu reaksi apakah harga putar balik atau menerobos ke atas. Kalau harga menerobos ke atas, kita tidak perlu SL di sana. Tapi kalau harga berbalik arah dan memenuhi dua syarat ini minimal, kita punya kesempatan untuk melakukan aksi jual. Oke, clear ya teman-teman? Break trend line, break rival supply demand. Apa opsi yang bisa kita jadikan pilihan untuk menjual? Area mana? Kita bisa memilih teman-teman area gabungan antara rally base drop atau drop base drop itu sendiri atau rally base drop itu sendiri. Preferensi saya adalah teman-teman menggabungkan rally base drop akan jauh lebih aman. Di sini kita punya drop, base drop. Di sini kita punya rally, base, dan drop. Teman-teman bisa lihat satu area yang kita marking. Rally, base drop secara scoring oke, jangan lupakan itu. Karena kita juga punya syarat berikutnya, yaitu entry di high quality zone. Ini high quality zone selalu melekat ya, tidak pernah kita buang. Salah satunya ya ini penerapannya di confirmation entry. Harga kembali ke sana, kemudian collapse sangat kencang. Ini adalah contoh yang perfectnya seperti ini. Jangan anggap ini strategi yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada strategi yang sempurna. Caranya sama, mengatur money management sama, pasang dari proximal ke distal, tambahkan buffer ke atas, dan teman-teman tentukan entry di mana SL di mana, targetnya sampai TP berapa, disesuaikan dengan data teman-teman. Dan sekaligus juga menginformasikan setelah teman-teman menonton video ini, jangan anggap teman-teman oke, saya udah dapat satu set strategi. No, teman-teman. Teman-teman harus melakukan pengetesan ya. Latihan, dan latihan. Informasi yang teman-teman dapat ini hanyalah informasi, akan menjadi ilmu pengetahuan untuk teman-teman, tetapi tidak akan serta-merta langsung menjadi suatu skill. Skill akan teman-teman dapetin saat kita berlatih. Saat kita menonton video orang main gitar setiap hari, kita akan melihat orang main gitar jarinya tuh sangat cepat, misalkan mainkan chord apa atau melodi suatu lagu, itu keren banget. Tidak serta-merta kita langsung bisa menguasai tersebut tanpa kita melakukan latihan. Itu logika yang sama bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari juga, sama aja ya. Intinya ini teman-teman bisa menonton confirmation entry lebih lengkap di sana ya. Itu akan jauh lebih lengkap. Tapi tambahan tadi ya, ada seperti ini tambahannya, teman-teman bisa cek. Nah, itu adalah strategi confirmation entry. Jelas ya teman-teman? Nah, untuk strategi berikutnya adalah pure supply and demand. Pure supply and demand adalah simply strategi yang tidak menggunakan apa-apa. Sama seperti confirmation entry, tidak ada indikator, tidak berdasarkan tren, bahkan bisa counter trend menggunakan pure supply and demand. Nah, gimana caranya? Intinya teman-teman, kita
menggunakan area atau memilih area supply and demand yang berada di luar white space. Apa itu white space? White space adalah area yang bulat ruwet seperti ini. Ini adalah white space. White space pengertiannya atau cara latihannya juga udah kita bahas. White space, nah Jaripedia jangan lupa. White space Jaripedia. Nah ini bisa teman-teman cari di sana. Rule pertama harus teman-teman mengetahui yang namanya white space. Cari WS. Kemudian rule kedua adalah cari zone SND high quality ya. Cari high quality zone di luar WS. Selesai. Ini aja. Nah, kenapa ini jarang banget saya share ya? Memang kalau teman-teman temukan di Jaripedia juga jarang ya. Pure SND Jaripedia tuh ya teman-teman nggak akan menemukan video sebanyak EMA dan juga market structure ya. Kenapa kok seperti itu Mas? Yes, karena saya nggak mau mempersulit teman-teman ya. Ini merupakan strategi yang cukup simple sebenarnya, tetapi kalau tidak dikerjakan dengan bijak, ini akan menjadi suatu bumerang untuk teman-teman sendiri. Akan tercipta banyak pilihan high quality zone di luar sana yang seharusnya tidak kita pilih. Nah, intinya teman-teman bisa fokus terlebih dahulu di hal-hal yang simpel dulu. Saya nggak mau mempersulit teman-teman ya di awal. Ya meskipun strateginya sederhana, tetapi ya balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mudah ya teman-teman. Mencari white space ya, karena saya maksud tidak mudah seperti apa? Karena tidak ada cara yang 100% mekanikal untuk menemukan white space. Ini perlu jam terbang juga. Oke. Kalau pakai EMA kan jelas ya, itu ada uptrend, itu ada downtrend jelas banget karena ada indikator di sana. Kalau white space ini sangat subjektif ya, sangat subjektif. Teman-teman harus menonton video seseorang. Saya udah ikutan Sam Zedon mungkin setahun lebih ya, lebih bahkan ya, setahun setengah ya mungkin kayaknya. Saya melihat Sam Zedon menggambar white space setiap hari dari Senin sampai Jumat, sehingga saya tahu gambar white space yang Sam Zedon maksud itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman mungkin belum terbiasa mencari white space, nah teman-teman harus latihan dulu tuh. Nah intinya gambar yang mau kita cari seperti ini. Kita mau mencari rally base rally. Ini saya cari, saya share yang simple-simple aja. Ini bentuk yang harus teman-teman cari. Intinya kita punya white space, di atasnya rally base rally. Rally base rally ini yang akan kita pilih. Begitu juga sebaliknya. Oke, begitu juga sebaliknya. Kita mau mencari drop base drop. Oke, drop base drop yang di bawahnya ada white space. Oke, ini white space, ini juga white space. Rule yang pertama, cari white space. Yang kedua adalah cari high quality zone di luar white space. Ini adalah demand atau supply yang kita mau, ini adalah demand yang kita mau. Ekspektasi kita harga kembali, kemudian masuk di sana. Nah, kalau teman-teman udah tahu satu program namanya Jaripedia Pix di Jaripedia, mostly kita menggunakan yang namanya pure supply and demand untuk menentukan high quality zone-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat recap mulai bulan Februari, Maret, April, Mei. Dan teman-teman yang punya akses ke sana adalah teman-teman yang udah berlangganan VIP Plus Mentoring yang udah satu tahun ya teman-teman bergabung di program VIP Mentoring. Bukan hanya Jaripedia Pix yang akan teman-teman dapetin, ada banyak banget di VIP Plus Jaripedia, program VIP Plus Jaripedia. Nah ini adalah contohnya, misalkan ada audien. Teman bisa lihat, kita akan lihatin teman-teman. Ini adalah drop base drop yang di bawahnya ada white space. Contoh berikutnya ada di NZD USD misalkan. Ini adalah rally base rally yang di atasnya ada white space. Tentu saja high quality zone. Skornya ini bagus, rally base rally, ada quick retest dan seterusnya. NZD USD misalkan ini ya. Harga kembali sekarang udah running 1:4, sudah sampai ke rivalnya. Ini plan ini dibuat sebelum area ini terjadi atau sebelum harga kembali ke area ini. Teman-teman bisa cek tanggalnya 17 Mei jam 17.15. 17 Mei jam 17.15 bentuknya seperti ini ya. Dan beberapa jam kemudian, kok dilalah harga pas kembali ke sana, kemudian mantul. Saya menganggap semuanya kebetulan aja ya. Saya nggak menganggap bukan analisa Jaripedia yang bagus ya. Tapi saya menganggap ya, saya menjalankan rule set yang udah disediakan di mana tempat saya belajar ya, itu saya terapkan gitu aja. Dan saya nggak pernah merasa area tersebut bekerja karena saya ya teman-teman. Kalau teman-teman menonton video sebelum
dari video ini, teman-teman harusnya akan menemukan satu materi terkait psikologi yang sangat penting ya, bisa teman-teman tonton, yaitu ini dia, ajaran stoikisme yang membantu saya fokus dalam trading. Teman-teman bisa menonton ini ya, untuk mempelajari supply and demand lebih bijak lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Dan yap, ada yang nggak yang gagal? Tentu saja dong. XRP misalkan kita punya setup kemarin XRP, ada drop base drop, di bawahnya white space, ya ternyata fail, ternyata gagal. Dan karena saya tidak masuk ke dalam permainan, teman-teman, saya tenang-tenang aja. Loss di sini ya buang satu. Ada yang nggak yang loss berikutnya? Ada dong. Audi USD ini loss juga. Nih, ada drop base drop. Nih di bawahnya white space. Teman bisa lihat harga mondar-mandir di sana. Ternyata harga menembus area tersebut. Ditembus gitu aja. Ada nggak yang bekerja lagi? Kayaknya ada ya di Sol USDT. Saya akan tunjukin ke teman-teman. Sol USDT.p. Nah, ini adalah contohnya yang berikutnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Nih, ini ada drop base drop. Di bawahnya white space. Searah sama curve dan seterusnya. Sebenarnya ada penggabungan juga dengan curve ya, pure supply and demand. Tetapi ya, simpelnya kita nggak menganggap curve itu sebagai suatu kewajiban, bukan rule basic, tetapi add-on atau tambahan atau topping ya biasa kita lakukan. Ada drop base drop, di bawahnya ada white space, hiruk pikuk ini, ternyata kok nilalah harga kembali ke sana. Kalau teman-teman lihat before-nya seperti ini, tanggal berapa tuh? Mei tanggal 10 2023 jam 15.14. Nah, di sini Mei 2023 tadi tanggal 10 ya. Berarti before-nya sini. Ini before-nya, teman-teman. Ini before-nya. Ini hiruk pikuknya di bawahnya. Kemudian kita sell di sana dan selesai. Ini final targetnya. Final target itu next akan kita bahas ya, intinya 80% sebelum menyentuh area demand di time frame yang lebih besar atau di higher time frame. Selesai. Itulah strategi pure supply and demand. Saya kembalikan ke NZD USD. Nah, teman-teman, harusnya sekarang udah lengkap saya menyampaikan seluruh strategi yang digunakan dan di-share di Jaripedia. Hopefully setelah teman-teman menonton video ini, goals-nya adalah teman-teman punya map. Setelah ini mau menonton apa lagi? Saya mau meluncur kemana? Hopefully teman-teman punya map-nya. Dan kalau teman-teman masih belum ketemu map-nya, besok saya mau belajar apa lagi ya? Setelah ini saya mau belajar apa lagi? Teman-teman bisa join di grup Telegramnya Jaripedia. Silakan aja tanya ke teman-teman atau ke saya akan dengan senang hati membantu teman-teman menginformasikan mana materi yang bisa teman-teman tonton atau video mana yang udah dibuat sebelumnya yang bermanfaat juga untuk meneruskan progres yang udah teman-teman buat sebelumnya. So, bisa join di sini. Sekaligus juga menginformasikan khususnya yang teman-teman udah join di dalam grup Telegramnya Jaripedia. Sekarang kita akan jauh lebih fokus ke dalam strategi yang di-share di Jaripedia. Supply and demand itu ada banyak ya versinya. Yang digunakan atau aliran yang dianut Jaripedia adalah supply and demand yang diajarkan langsung oleh Sam Seiden. Kebetulan saya pernah belajar di sana 1,5 tahun saya berguru ke beliau ya secara langsung. Dan hari ini saya menerapkan ke teman-teman semuanya, sharing untuk teman-teman khususnya yang ada di Indonesia. Dan yang terpenting adalah kenapa kok teman-teman saya rekomendasikan untuk ngobrolin supply and demand yang di-share oleh Jaripedia aja. Supaya teman-teman yang lain yang belajar pengen fokus serius di sana juga mendapatkan pengalaman yang nyaman. Jadi nggak bercampur aduk dengan supply and demand versi-versi lain. Bukannya saya tertutup dengan strategi yang lain, saya sangat terbuka dengan strategi apapun itu, teman-teman. Tetapi sekali lagi kita di dalam berkomunitas ya, kita mau satu tujuan, satu arah. Kalau semuanya kita campur ya itu akan menjadi ruwet juga ya. Jadi itulah mengapa saya sangat merekomendasikan teman-teman yang udah join di grup Jaripedia untuk membahas strategi supply and demand yang terkait dengan ini aja. Jangan keluar jalur. Oke, kira-kira seperti itu. So, itu aja. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa diskusi di sana sama saya dan juga teman-teman lain. Hopefully video seperti ini bermanfaat. Saya Dani Indrawan Pratama. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu dan jangan lupa happy terus dan ciao. Bye-bye teman-teman.